اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali majelis ilmu kita hari ini, kita niatkan pertemuan kita tatap muka kita di dunia maya ini melalui media ini. Kita niatkan untuk majelis ilmu. Alhamdulillah kita bisa hari ini kembali untuk belajar sedikit ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah belajar, istiqomah mengamalkan. Beriringan dengan itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Hari ini kita mengulang-ulang pesan Rasulullah, mengulang-ulang hadis Rasulullah. Kali ini bagi bapa, ibu, anak-anak, murid yang ada di rumah, serta kaum muslimin, kaum muslimat yang mendengar suara saya di channel ini. Hari ini kita belajar sebuah hadis, yakninya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 2989. Terdapat juga dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1009. Juga terdapat dalam kitab hadis Arba'in, nomor hadis ke-26, yakninya anjuran bersedekah setiap hari. Kita ulang dulu baca sama-sama hadis Rasulullah. Oh ya, sebelumnya lupa, niat awal channel ini kita buat adalah untuk kampanye salawat, mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, anak kemenakan mulai dari SD, TK kecil, SMP, SMA, kuliah. Mari kita mendawamkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita baca hadis beliau, kita bersalawat sama-sama dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Mudah-mudahan melalui dakwah ini menyebarkan salawat apa saja salawatnya boleh. Salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, salawat Ibrahimiyah, atau salawat yang dikarang oleh ulama-ulama kita, salawat munjiat, salawat tibbil qulub, terserah. Mudah-mudahan kita intinya kita belajar mencintai, membalas cinta Rasulullah, membalas kasih sayang Rasulullah dengan mengingat beliau sambil bersalawat. Hari ini mengulang hadis Rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salami minan nasi alaihi sadaqah, kulla yaumi tatlu'u fihi syamsu
ta'dilu bainal isnaini sadaqah wa tu'inur rajula fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wa kalimatut thayyibah sadaqah wa bikulli khuzuwatin tamshiha ila shalah sadaqah wa tamitu ada anit tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, hari ini ada 6 pesan Rasulullah yang akan kita amalkan. Pesan Rasulullah yang pertama, kullu salami minan nasi alaihi sadaqah. Hendaklah setiap Bani Adam, setiap ruas-ruas tulang anak Adam, setiap persendian anak Adam, hendaknya dia bersedekah setiap hari mulai dari terbit matahari, bersedekah untuk tulang-tulang, seluruh tulang tersebut. Hari ini kalau lupa mengingatkan, kalau terlalu manjaguan sifatnya, artinya mengingat-ingatkan kalau lupa. Khusus dihimbau bagi yang kawan-kawan lah, ibaratnya kawan-kawan yang berumur 30 sampai 40. Di sini digambarkan sekuat-kuatnya manusia antara umur 30 sampai 40. Ini sedang kuat-kuatnya ini. Tapi di sini ada pertanyaan barangkali umur 30 yang kuat itu ada yang sudah sakit pinggang mungkin, ada badan yang letih barangkali, atau umur 40 masih kuat, ada yang sudah sakit-sakitan barangkali, lutut dan lungga, atau badan yang meriang, kaki yang sudah mulai baret. Mungkin lupa dengan pesan Rasulullah ini, atau belum tahu. Atau di zaman corona sekarang, supaya imun kita kuat, mari kita kuatkan persendian kita dengan mengamalkan pesan Rasulullah ini. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Bani Adam, masing-masing manusia, masing-masing kita memiliki 360 persendian. 360 persendian. Jadi masing-masing kita hendaknya tiap hari, kata Rasul, bersedekah untuk 360 persendian tersebut. Bagaimana caranya? Boleh kalau kita punya uang, boleh bersedekah tiap hari dari pagi. Kalau kita punya tenaga, boleh bersedekah tenaga, diniatkan untuk persendian kita. Tetapi di hadis lain juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya bersedekah, pengganti sedekah untuk seluruh persendian, 360 persendian anak Adam, itu bisa diganti dengan melaksanakan solat duha 2 rakaat. Solat duha 2 rakaat. Jadi di sini pesan yang pertama, barangkali ada nenek mama kami, bapa ibu kami, kawan-kawan kami, adik-adik kami yang masih muda, yang kuat, seharusnya kuat, tapi sudah merasakan banyak penyakit. Barangkali saudara ikhwani fillah lupa solat duha, atau bertanya sekarang lah berapa hari dak solat duha, dalam seminggu berapa kali solat duha, dalam sebulan berapa kali solat duha. Bagi yang istiqomah, bagi yang lah solat duha, mari kita istiqomah solat duha agar persendian kita kuat, terhindar dari bala penyakit. Sekarang ada wabah ini, wabah corona. Mudah-mudahan dengan kuat persendian, tubuh kita menjadi kuat, terhindar dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua,
lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hendaknya setiap manusia apabila melihat saudaranya yang lain ada memiliki barang yang banyak, mengangkatkan barang saudara tersebut ke atas kendaraannya, itu juga termasuk sedekah. Atau menolong dia, ada nenek-nenek, ini bagi anak-anak murid-murid kami ini, murid SD sampai SMA, ada orang yang mau menyeberang jalan, kita tolongkan, itu sedekah. Ada nenek kakek yang ingin naik ke atas motor atau mobil, kita tolong, itu juga termasuk sedekah. Kemudian itu yang kedua. Ketiga, wa kalimatut thayyibatun sedekah, setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Membaca tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Mudah-mudahan dengan tahu hadis ini berarti kita sudah bersedekah setiap hari. Kemudian selanjutnya, wa bikulli khutuwatin tamshiha ila shalah sedekah, setiap langkah, setiap kaki yang dilangkahkan menuju panggilan Allah ke masjid adalah sedekah. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, ketika Bani Adam melangkah menuju rumah Allah, menuju ke masjid, kaki kanan melangkah, maka 10 dosanya dihilangkan, diampuni oleh Allah. Kaki kiri melangkah, 10 derajat kedudukannya dinaikkan oleh Allah. Begitu keagungan berjalan menuju masjid untuk solat. Barangkali hari ini kita yang masih belum semangat ke masjid, mudah-mudahan menjadi semangat. 10 dosa diampuni oleh Allah ke 1 langkah, kalau 2 langkah 20 dosa diampuni. Mudah-mudahan walaupun rumah kita jauh dari masjid, saya mengajak kita semua termasuk diri yang fakir ini, mudah-mudahan bisa mengamalkan menuju semangat menuju masjid-masjid, musala-musala untuk salat berjamaah. Kemudian yang terakhir, wa tumitul aza anit tariqi sedekah, menyingkirkan atau membuang duri, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Apabila kita melihat di tengah jalan ada kayu, ada batu, ada duri, ada yang akan mengganggu pejalan kaki, yang ada mengganggu pesepeda, yang akan mengganggu sepeda motor atau mobil, apabila itu kita hindarkan, itu termasuk sedekah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Dan yang terakhir itu juga bahwa Rasulullah mengatakan iman itu ada 70 cabang. Cabang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling bawah adalah menyingkirkan batu dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah kita bisa mengamalkan hari ini hadis ini, hadis tentang bersedekah tiap hari. Mudah-mudahan yang sakit menjadi sehat, mudah-mudahan yang badannya remuk-remuk, yang rangkik-rangkik bisa menjadi kuat, apalagi yang masih muda jangan kalah dari yang tua, apalagi yang mau, yang ibu-ibu atau kakak-kakak, uni-uni yang mau awet muda, mari kita recovery, mari kita rawat persendian, regenerasi sel, persendian dengan solat duha 2 rakaat. Itu sama dengan kita memperbaiki, kita mengasih nutrisi kepada 360 persendian yang ada di batang tubuh. Dan mungkin jarang atau pasti orang yang rajin sholat duha beda kesehatannya dengan yang jarang sholat duha. Orang yang rajin sholat duha pasti beda kualitas bagaimana aura wajahnya dengan orang yang jarang sholat duha.
Mudah-mudahan selamat membuktikan apa perubahan setelah kita rajin sholat duha dan mengamalkan enam amalan di hadis ini. Kemudian di lain waktu mudah-mudahan kita bahas lagi apa manfaat sholat duha ini banyak. Ada yang untuk kerezekian, kita cari hadis-hadisnya dulu dan kita cari kisah-kisah pembuktian karena harus dibuktikan hari sekarang. Jangan asal ngomong saja kalau belum dibuktikan. Mudah-mudahan kalau hadis atau kalau Al-Quran sudah terbukti, tinggal kita istiqomah menjalankan dan membuktikan sendiri kebenaran, kemukjizatan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan terakhir penutup kita kembali bersalawat kepada Rasulullah, mengajak salawat mulai dari yang kecil sampai yang besar, laki-laki, perempuan yang sudah tua. Mudah-mudahan dengan banyak baca salawat kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.